Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Syarifa Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu bagaimana cara pemasangan pengabelan atau pensettingan sebuah set-top box atau STB dengan merek Matrix Burger DVB T2, penerima siaran digital televisi. Baik, sebelum saya melanjutkan video tutorialnya, bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video tutorial terbaru, tentunya dari Syarifa Elektronik. Dan bagi teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, tidak perlu berlama-lama, sekarang saya akan melanjutkan video tutorialnya. Baik, yang saya pegang ini adalah sebuah STB dengan merek Matrix Burger DVB T2. Sekarang kita buka. Jangan lupa awali dengan ucapan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Di sini ada remote. Ada kabel, ini ada remote ya. Kemudian ada kabel RCA atau kabel penghubung dari STB ke televisi. Saya lepaskan dulu ya tali pengaitnya. Jadi kabel ini namanya kabel RCA ya. Jadi kabel ini ada 3 jalur. Jalur yang pertama yaitu kabel warna kuning, merah, dan putih ya. Kuning, merah, dan putih. Untuk fungsi kabel kuning ini adalah penghubung antara video input dari TV ke STB ya, atau video output dari STB ke televisi. Jelas ya. Untuk kabel RCA merah adalah jalur output audio atau output suara dari STB ke televisi. Untuk kabel RCA putih adalah jalur output audio atau output suara dari STB ke televisi. Dan kabel RCA ini mempunyai 2 sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri, atau sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kanan kita hubungkan ke STB, sementara sisi yang kiri kita hubungkan ke pesawat televisi. Baik, tentang penjelasan kabel RCA sudah selesai. Sekarang saya ambil remote kontrolnya. Kita buka remote kontrolnya. Kemudian kita pasangkan baterainya. Untuk baterai remote control pada STB ini menggunakan baterai A3 ya, atau baterai yang berukuran kecil ya. Dengan tegangan 1,5 volt. Untuk pemasangan baterai, jangan lupa ya, bagian yang rata dari baterai yaitu terhubung ke bagian main pada remote ya.
sedangkan bagian rata pada remote terhubung ke bagian yang menonjol pada baterai ya. Kita pasangkan seperti ini. Oke, sama ya. Untuk bagian remote yang ada pirnya ini ya, ada pir adalah untuk tegangan mains ya, atau pada baterai mendapat bagian sisi yang rata ya. Kemudian pada bagian remote yang rata nanti mendapatkan bagian baterai yang menonjol seperti ini ya. Sebagai contoh saya pasangkan seperti ini. Kemudian setelah itu silahkan tutup remote kontrolnya. Oke, remote siap digunakan. Baik, sekarang saya lanjut membuka atau mengambil STB nya. Jadi STB ini sudah support HDMI ya, support USB, kemudian MP4 ya, memori 4 MB maksudnya, support MPEG AVC ya, support WiFi juga, support YouTube. Tapi untuk bisa menggunakan internet atau YouTube, kita harus membeli suatu alat yang namanya dongle WiFi ya, atau dongle WiFi. Namun pada tiap-tiap STB ini tidak dilengkapi satu set dengan dongle WiFi ya. Untuk dongle WiFi harus beli tersendiri. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Baik, kita taruh dulu di bawah ya. Sekarang kita siapkan remote televisi. Remote televisi ini juga tetap berguna ya, tidak serta-merta sudah ada STB remote televisi kemudian tidak digunakan. Namun remote televisi ini hanya digunakan untuk memindah mode televisi manual ke mode AV atau audio video. Bisa AV1 atau bisa AV2. Jika AV1 tidak ada sinyal dari STB, maka kita pindah ke menu AV2 ya. Pada remote biasanya ada pilihan TV atau AV ya, seperti ini. Jika TV maka akan berpindah ke televisi manual. Jika ke AV maka akan pindah ke mode audio video, yang pada hal ini akan menuju ke mode tampilan set top box ya. Jadi untuk menghidupkan set top box supaya audio video set top box bisa terhubung ke televisi harus masuk pada mode AV ya. AV1 atau AV2 atau video 1 atau video 2. Hanya fungsi ini ya yang digunakan pada remote televisi, atau fungsi untuk tombol power untuk menyalakan dan mematikan televisi. Kembali ke remote STB ya, tadi kurang lengkap penjelasannya. Untuk pemindahan channel pada televisi nanti adalah menggunakan remote STB ya, bukan remote televisi lagi. Jadi untuk memindah channel atau siaran televisi kita menggunakan remote STB, yang remote STB nya nanti tidak kita arahkan ke sensor televisi, namun kita arahkan ke sensor pada box bagian depan STB. Sebagai contoh kita arahkan seperti ini ya. Oke, jelas ya. Jadi STB metrik
burger dengan tipe DVB T2 ini mempunyai fitur, yaitu yang pertama tombol power ya. Di sini tombol power ini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan dalam kondisi standby pada STB Matrix. Oke, jelas ya. Kemudian untuk tombol sebelahnya ini adalah untuk memindah gelombang ke depan dan memindah ke gelombang atau channel TV ke belakang ya, atau maju dan mundur di sini ya. Untuk pada menu ini adalah untuk memilih menu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 ini adalah untuk mengecilkan volume. Nomor 5 untuk membesarkan volume atau menambah volume. Kemudian yang ke-6 adalah tombol untuk perintah OK atau menjalankan suatu perintah dari menu yang kita pilih. Oke, jelas ya. Kemudian untuk slot USB ini digunakan untuk memutar ya, memutar media ya. Media ini bisa berupa video, bisa berupa audio dari peralatan eksternal atau flash disk atau kartu memori. Oke, kita balik bagian belakang. Untuk bagian belakang ini adalah antena input. Apa yang dimaksud antena input? Antena input adalah antena dari luar atau antena yang terhubung ke televisi. Nanti kita pindahkan, hubungkan ke STB ini ya, antena input. Jadi televisi sudah tidak mendapatkan antena lagi ya, namun antena kita masukkan ke antena input di STB ini ya, yang di sini tertulis ANT in ya, berarti masuk ke sini. Untuk lob out ya, lob out ini adalah untuk antena output yang saat ini sudah tidak digunakan lagi ya, ini tidak terpakai ya intinya. Untuk USB bagian belakang ini digunakan untuk pemasangan dongle WiFi ya, agar bisa digunakan untuk internet atau pemutaran YouTube. Kemudian yang lubang yang agak panjang dan tipis ini namanya lubang HDMI. Lubang HDMI ini digunakan untuk konektor penghubung antara STB dan ke televisi LCD atau televisi LED, yang nantinya jika menggunakan kabel HDMI ini maka tidak perlu menggunakan jack RCA 3 ini ya. Jadi pada televisi LED ada pilihan penggunaan jack RCA atau kabel HDMI ya. Namun pada bawaan STB kebanyakan tidak disertakan kabel HDMI karena mahalnya kabel HDMI ya. Untuk TV LED ya. Untuk TV LED, hanya untuk TV LED atau LCD. Namun untuk kualitas gambar dan suara ini hasilnya akan lebih maksimal, akan lebih mantap jika menggunakan kabel HDMI ketimbang menggunakan kabel RCA. Ini hanya khusus untuk TV LCD atau TV LED. Namun jika teman-teman menggunakan TV tabung, teman-teman hanya bisa menggunakan kabel jack RCA ini, tidak bisa menggunakan jack HDMI karena pada televisi tabung ini pada fiturnya tidak dilengkapi dengan
konektor HDMI ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan televisi tabung memang harus menggunakan TV ini ya, mau tidak mau harus menggunakan soket RCA ini. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah bagian kabel arus listrik PLN ya, yang terhubung ke stop kontak atau colokan listrik ya, untuk lebih mudah ya untuk bahasanya. Baik, sekarang sebelum kita menyalakan televisi dan STB, sebaiknya pasang dulu jack RCA nya ya pada set top box atau STB. Ingat, di sini adalah untuk jack RCA warna kuning. Karena apa? Karena ini tertanda tulisan video. Video berarti artinya adalah gambar, dan pada RCA ini dikasih kode dengan warna kuning ya. Kita pasangkan. Kemudian untuk warna jack RCA putih, ini adalah audio L ya, atau suara kiri. Suara kiri ini maksudnya suara kiri dari speaker ya. Maka kita pasangkan jack RCA warna putih. Kita tancapkan saja, kemudian kita tekan ya. Kemudian untuk jack RCA yang tertulis audio R ini adalah suara right ya, atau suara kanan ya, atau suara speaker kanan, dengan dikasih kode warna merah ya. Maka kita dapatkan jack RCA warna merah. Oke, seperti ini ya, jelas teman-teman ya. Kemudian untuk antena in ini adalah untuk memasukkan soket antena dari luar ya. Antena ini bisa menggunakan antena biasa, bisa menggunakan antena digital. Namun untuk sinyal STB ini harus kuat ya daripada sinyal televisi manual ya, atau analog televisi. Sedangkan untuk di TV atau digital televisi ini antenanya harus kuat ya, yang biasanya menggunakan antena luar yang ditaruh di dalam rumah. Jika menggunakan analog TV, maka sudah dapat menikmati gambar siaran televisi. Namun jika menggunakan DTV atau digital televisi yang menggunakan STB, ini belum tentu teman-teman ya. Jika memang antena yang biasanya ditaruh di dalam rumah tidak mendapatkan sinyal, maka antena harus kalian pindah ke luar ruangan ya, atau keluar rumah ya, yang tingginya paling tidak 15 meter atau lebih ya. Baik, sekarang kita colokkan di sini ya untuk antena ya, antena input. Oke, seperti ini jelas. Baik, sekarang kita melanjutkan menuju ke jack RCA yang ke televisi. Oke, seperti ini. Semoga jelas ya, mohon maaf jika kurang jelas atau terlalu gelap. Jadi jack RCA ini masih ada satu sisi jack yang masih nganggur ya, atau belum kita gunakan. Maka ini nanti kita gunakan untuk menghubungkan ke jack RCA pada televisi. Baik, kita sekarang menuju ke jack RCA pada televisi. Untuk STB nya saya taruh di bawah dulu ya, tidak kelihatan, tidak apa-apa, yang penting sudah saya jelaskan. Sekarang kita fokus ke televisi. Pada setiap merek dan tipe televisi ini terdapat jack RCA 3 ya, 1, 2, dan 3 dengan warna kuning, putih, dan merah. Namun jika
tiga warna ini ya, ini berarti televisinya sudah stereo ya. Namun ada beberapa televisi yang jadul atau kuno ya, ini hanya mempunyai dua jack ya, dua lubang maksudnya, yaitu lubang kuning dan putih atau lubang kuning dan merah saja. Ini berarti untuk kualitas suara yang dihasilkan pada televisi adalah mono. Jika mempunyai jack RCA 3 atau 3 lubang, berarti suara yang dihasilkan oleh televisi ini akan menghasilkan output suara stereo. Jadi lebih enak, lebih nikmat ya jika didengarkan. Baik, langsung saja. Pada televisi ini berbeda ya dengan tipe dan merek. Ada yang dilengkapi jack RCA di depan bodi televisi, dan ada yang di belakang juga ada ya, depan dan belakang ada. Kadang juga ada televisi yang dilengkapi dengan soket seperti ini di belakang dan di samping ya. Ada juga yang hanya di belakang saja ya, di belakang saja untuk televisi jadul atau televisi kuno. Untuk televisi modern ya, biasanya ini untuk TV tabung ditempatkan di depan atau di belakang. Di depan dan di belakang ya, ada pilihannya, atau di belakang dan di samping ya. Ini bertujuan untuk memudahkan konsumen atau pengguna memilih mana yang lebih enak ya. Baik, untuk jack merah RCA dari STB ini ya, maaf, untuk jack kuning dari RCA STB kita pasangkan ke jack RCA warna kuning di televisi ya, karena warna kuning di televisi ini bertuliskan video ya. Video ini artinya adalah gambar ya, jelas ya, kita masukkan. Kemudian untuk jack putih pada televisi ini bertuliskan mono ya, atau audio L ya. Audio L kita tancapkan. Untuk jack RCA warna merah pada televisi ini audio rack ya, atau suara sebelah kanan kita tancapkan ya. Baik, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal menghubungkan jack AC ya, atau colokan listrik dari STB dan televisi ya. Tinggal menghubungkan. Oke, sekarang saya nyalakan televisi dan STB nya. Oke, STB nya saya pindah di bagian atas teman-teman ya, supaya mudah ya. Nah, saat pertama kali kita menyalakan STB, maka akan muncul angka display digital dengan jumlah 4 digit ya, 1 2 3 4, dan indikator warna merah. Jika kita tekan tombol power pada STB, maka akan off ya, untuk mematikan atau mematikan secara standby. Jika on, maka akan menyalakan ya. Kita tunggu sampai display muncul ya, seperti ini. Jika seperti ini, insya Allah STB normal ya. Baik, sekarang kita nyalakan televisinya. Untuk menyalakan televisi, kita tinggal tekan tombol power. Nah, pada saat kita menyalakan televisi, jika televisi belum masuk pada mode, bentar ya, jika televisi belum masuk ke mode AV, maka akan hanya tampil gambar atau merek televisi ya. Coba kita pindah channel. Nah, hanya channel 5.
Kita pindah channel 6, hanya channel 6. Kenapa hanya polos dan tidak ada gambar ya? Karena ini televisi masih pada mode ATV ya, atau analog televisi. Maka karena itulah kita masih memerlukan tombol dari remote ya, atau dari televisi, dengan cara kita menekan tombol pilihan menu TV atau menu TV garis miring AV ya. AV ini digunakan untuk memindah mode televisi ke mode video ya, yang biasanya digunakan untuk memutar DVD atau VCD. Oke, kita tekan. Nah, jika sudah masuk AV 1 ya, AV ini artinya adalah audio video ya. AV 2 audio video 2. Jika audio video 2 belum bisa masuk saluran STB, maka kita pilih AV 1 ya. Atau pada televisi yang lain biasanya ditulis jelas video 1 dan video 2 teman-teman ya. Baik, sekarang kita jika sudah masuk pada mode AV atau video pada televisi dengan menekan remote, kita akan dihadapkan kepada menu petunjuk pemasangan STB. Jelas ya. Nah, pada menu ini kita wajib memegang remote STB, bukan memegang remote televisi lagi. Langkah pertama, kita perhatikan bahasa OSD. Ini kita amati. Di sini harus bahasa Indonesia. Oke, jelas. Bahasa Indonesia ya. Maaf, saya tunjuk dengan menggunakan alat bantu ya. Di sini harus tertera bahasa Indonesia ya. Untuk negara kita harus setting pada negara lokal ya, atau Indonesia ya, dengan cara memilih tombol gulir bawah pada remote STB. Kita arahkan ke STB. Nah, ke bawah ya. Sudah Indonesia. Untuk FTA only kita gulir ke bawah lagi. Ini kita pilih semua ya. Kita pilih semua saja. Untuk mode pencarian, menu mode pencarian ini ya. Oke, saya perjelas lagi ya. Saya dekatkan lagi supaya jelas. Mode pencarian kita pilih DVB strip T2. Untuk daya antena ya, daya antena itu yang bagian bawah ini ya. Coba. Untuk daya antena ini terpenting teman-teman ya. Jangan sampai daya antena ini pada posisi off ya. Jika pada posisi off ini STB tidak akan bisa melacak siaran channel televisi ya. Sebagai contoh ya, ini posisi on ya. Kemudian sebagai contoh di sini posisi off ya. Bisa dilihat teman-teman ya, posisi off. Harus kita on kan ya. Pada daya antena harus posisi on kita. Untuk memposisikan posisi on, kita pilih tombol gulir kanan pada remote televisi ya, maaf, pada remote STB ya. Kita on kan seperti itu. Kemudian kita jangan mencari pencarian siaran dulu ya. Di sini menu pencarian siaran kita lewati dulu. Kita ke bawah lagi, kita pilih kode pos. Untuk kode pos ini silakan isi kode pos sesuai daerah teman-teman masing-masing. Misalnya pilih kecamatan saja ya, atau jika tidak tahu bisa pilih kabupaten ya. Di sini saya akan coba isi kode pos ya. Pada menu kode pos kita tekan angka ya, angka kode pos. Nah, sekarang setelah kita memasukkan
angka kode pos ini biasanya sejumlah 5 digit ya. Kemudian kita gulir ke atas lagi dengan menekan tombol gulir atas ini ya pada remote STB. Kita ke menu pencarian. Setelah pada menu pencarian kita tekan tombol gulir kanan pada remote STB, kita arahkan ke STB. Nah, sekarang televisi sedang melakukan pelacakan sinyal digital penerima siaran televisi digital. Kita tunggu sampai pencarian selesai ya. Kita amati bagian siaran. Ini siaran TV dan ini siaran radio. Kita amati channel mana yang sudah tertangkap ya, tertera 8 channel. Bagian bawah 13 channel yang sudah tertangkap. 19 channel dua puluh 25, 27, 31, 35, 'Oke, menyimpan siaran ya sampai 35 channel televisi digital yang berhasil ditangkap oleh STB, remote STB nya ya, juga kita tambah ya. Kedua-duanya harus on ya suaranya, out maksudnya tidak boleh salah satu adalah posisi 0 ya. Jadi ini berhasil menangkap siaran televisi digital sejumlah 35 siaran ya. Sekarang coba kita pindah ke channel lain ya. Kita pindah dengan cara menekan tombol program plus atau gulir atas ya. Sekarang itu harga daripada obligasi sudah rally gitu. Baik teman-teman ya, demikian tutorial bagaimana cara pemasangan, instalasi pengkabelan dan pemrograman pada STB Matrix Burger DVB T2 penerima siaran digital. Semoga bermanfaat dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.